X6 yang ini berarti 17 ya. 17 dikurang dengan 14 sama dengan 14 ditambah 0,25 0,25 17 kurang 14 itu adalah 3 ya. 3. Berarti kita kali dulu. 14 ditambah 0,75 berarti untuk nilai dari Q1 atau kuartil pertama itu adalah 14,75. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Nah, tadi yang kita dapatkan adalah kuartil pertama ya. Jadi caranya seperti yang kuartil yang pertama tadi ya. Nah, untuk kuartil ketiga kita gunakan cara yang sama. Pertama kita tentukan dulu letak dari kuartil 3 ya. Kita gunakan rumus 3/4 ya. 3 saya ambil dari sini karena yang dicari adalah kuartil 3 dibagi dengan 4 kemudian dikalikan dengan 21. 3 kali 21 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 15,75. Berarti dia berada pada X15 ditambah 0,75 dalam kurung X16 dikurang dengan X15 ya. Nah, di sini kita menentukan nilai dari kuartil 3, X15 itu adalah 33 ditambah dengan 0,75, kemudian X16 itu adalah 35 dikurangi dengan 33, berarti 0,75 dikalikan dengan 2 ya. Alhamdulillah dikalikan dengan 2 dapatnya 0,5, terakhir ditambah dengan 33 bukan 0,5 ya, 1,5 ditambah dengan 33 dapatnya 34,5. Berarti di sini adalah nilai dari kuartil 3 itu 34,5. Nah, seperti itu. Ini yang kuartil. Nah, untuk persentil juga sama ya caranya, yang berbeda itu adalah pembaginya. Pembagi dari mencari letak datanya. Nah, kalau desil di sini desil 5 berarti 5/10 ya, 5/10. Kalau kita kecilkan jadi 1/2 dikali dengan 21 dapatnya 10,5. 10,5 berarti X10 ditambah dengan 0,5 dalam kurung X11 dikurang dengan X10. Nah, kita masukkan nilainya, kemudian kita kalikan, terakhir ditambah, dapatnya 22,5. Ini yang desil 5. Begitu juga dengan desil 7, berarti 7/10 dikali dengan 21 dapatnya 14,7. 14,7 berarti X14 ditambah dengan 0,7 dalam kurung X15 dikurang dengan X14. Kita kembali lagi ke data tunggalnya. X14 itu adalah 29, kemudian X15 adalah 33, kemudian X14 di sini 29 dikurangkan, dikalikan dengan 0,7, terakhir ditambah 29, dapatnya 31,8. Berarti itu ya. Kemudian yang persentil juga sama ya. Jadi untuk persentil 38, berarti 38 dibagi 100, kemudian dikali dengan 21. Tuh, dapatnya 7,98. Berarti di sini X7 ditambah 0,98 dalam kurung X8 dikurang dengan X7. Nah, sini dapatnya 19. Kalau 57 berarti 57 dibagi 100 ya, dikali 21. Dapatnya di sini X11 ditambah 0,97 dalam kurung X12 dikurang dengan X11. Seperti itu. Cari nilainya, dapat 24,94. Ya. Jadi ini untuk letak data, mencari letak data untuk data yang tunggal. Kalau kurang paham bisa diulang-ulang aja ya videonya. Nah, kemudian
Sekarang kita coba untuk data yang berkelompok ya. Tadi yang data tunggal, sekarang data yang berkelompok. Nah, ini juga untuk menentukan nilai ya. Nah, kalau tadi nilainya itu tinggal kita tentukan nilai X-nya, kemudian ditambah dengan bilangan desimalnya. Nah, kalau yang berkelompok, untuk mencari letaknya itu perumusannya sama ya, untuk mencari letaknya. Tapi kalau mencari nilainya kita gunakan perumusan yang ini. Ya, kita gunakan perumusan yang ini. Nah, jadi notasi yang kita gunakan itu ada QI ya, nanti berubah pada desil dan persentil. Di sini Q untuk kuartil, kemudian TB. TB di sini adalah tepi kelas ya, tepi kelas bawah. Jadi ini tepi kelas bawah. Kemudian P ini adalah panjang intervalnya. Kemudian di sini I per 4. 4 karena dia adalah kuartil. Kalau desil berarti berubah menjadi 10. Kalau persentil berarti berubah menjadi 100. N adalah banyaknya data. Kemudian FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum ya. Kemudian F. F sini adalah frekuensinya. Frekuensi pada kelas interval. Nah, kemudian saya ulang ya. Sekarang untuk mencari nilai data yang berkelompok. Nah, pada perumusan letak datanya itu sama seperti kita gunakan yang tadi. Nah, tapi kalau mencari nilai letak datanya, maka kita gunakan perumusan yang ini ya. Ini untuk yang kuartil, untuk Q1 sampai dengan TB. TB adalah tepi batas ya, tepi bawah kelas yang mengandung kuartil ya, kelas tepinya. Kemudian untuk PP adalah panjang interval. Kemudian I per 44 karena dia adalah kuartil. Kalau misalnya desil berarti tinggal kita ganti dengan 10. Kalau persentil tinggal kita ganti dengan 100. Kemudian di sini N adalah banyaknya data. Kemudian F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kemudian F kecil ini adalah nilai frekuensinya dari kelas kuartil ya. Ini yang kuartil, kemudian ini yang desil, yang berubah di sini hanya pembagiannya saja. Kemudian yang persentil juga ini sama, yang diganti adalah pembagiannya saja menjadi 100. Nah, contoh soal. Nah, di sini ada data berkelompok ya, beda dengan data tunggal yang tadi. Untuk data berkelompok ini yang harus kita cari adalah tepi kelas ya, tepi kelasnya kita cari, kemudian frekuensi kumulatif sebelum yang kita cari, baru kita menentukan letak dari kuartil, desil atau persentil. Nah, dari data berkelompok ini yang ditanyakan adalah kuartil 2, kemudian desil 9 ya. Yang ditanyakan kuartil 2, desil 9 dan persentil 60. Nah, dari soal ini kita harus tentukan dulu nilai tepinya, kemudian kita tentukan frekuensi kumulatifnya ya. Sini saya beri tanda di sini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat dan kelas kelima. Nah, dari kelas 5 buah kelas atau kategori ini kita